Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Diandra Ramadhani, Muhammad Arif, Wahyu Prayoga, Wardah, dan saya sendiri Yumi Loviani kami akan presentasi mengenai teknologi fermentasi. Nah, apa itu teknologi fermentasi? Fermentasi adalah merupakan bahan-bahan organik yang dihidrolisis oleh mikroorganisme. Teknologi fermentasi dilakukan untuk meningkatkan mutu dengan proses fermentasi, karena fermentasi secara umum produk akhirnya akan mengandung senyawa yang lebih sederhana dan mudah dicerna daripada bahan aslinya. Kemudian, fermentasi juga berfungsi sebagai salah satu pengolahan untuk mengawetkan bahan dengan cara mengurangi bahkan dapat menghilangkan zat beracun yang terkandung dalam suatu bahan dengan adanya berbagai mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk dapat konversikan pati menjadi suatu protein dengan penambahan nitrogen anorganik melalui fermentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Baik, selanjutnya tujuan. Untuk tujuannya yang pertama, mengetahui dasar-dasar teknologi fermentasi. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis teknologi fermentasi. Yang ketiga, mengetahui reaksi kimia fermentasi. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Yang kelima, mengetahui kerusakan pada produk fermentasi hasil perikanan. Dan yang keenam, mengetahui pengolahan produk fermentasi. Selanjutnya, dasar-dasar fermentasi. Proses fermentasi yang terjadi pada ikan merupakan proses penguraian secara biologis atau semi biologis terhadap senyawa-senyawa kompleks, terutama protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dalam keadaan terkontrol. Selama proses fermentasi, protein ikan akan terhidrolisis menjadi asam-asam amino dan peptida. Kemudian asam-asam amino akan terurai lebih lanjut menjadi komponen-komponen lain yang berperan dalam pembentukan cita rasa produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Diandra. Kemudian untuk jenis-jenis fermentasi, untuk proses fermentasi ikan yang merupakan proses biologis atau semi biologis, pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu fermentasi menggunakan kadar garam tinggi, contohnya seperti pembuatan peda, kemudian fermentasi menggunakan asam organik, contohnya seperti slice ikan dengan penambahan asam propionat, kemudian fermentasi menggunakan asam mineral, contohnya seperti slice ikan menggunakan asam kuat, dan terakhir fermentasi menggunakan bakteri, misalnya bekasam. Untuk proses yang dihasilkan oleh mikroba fermentasi dibagikan menjadi 3, yaitu fermentasi menggunakan sel mikroba, kemudian fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba, yang ketiga fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Next. Untuk reaksi kimia fermentasi sendiri tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa yang merupakan gula yang paling sederhana melalui fermentasi yang akan menghasilkan etanol. Untuk penerapan metode fermentasi sendiri banyak digunakan antara lain fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Untuk fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat memiliki perbedaan dalam produk akhir yang dihasilkan. Produk akhir fermentasi alkohol berupa etanol, sedangkan produk akhir fermentasi asam laktat berupa asam laktat. Kemudian akan dijelaskan oleh Saudara Yoga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi, yang pertama ada waktu, yang kedua ada oksigen, yang ketiga ada suhu, yang keempat ada keasaman, dan yang terakhir itu ada mikroba. Next. Kerusakan pada produk fermentasi hasil perikanan.
Produk fermentasi hasil perikanan dapat mengalami kerusakan jika tahapan ataupun proses pengolahannya dilakukan tidak tepat. Selain itu ada suhu penyimpanan yang terlalu tinggi juga akan mengakibatkan enzim menjadi tidak aktif dan pertumbuhan bakteri yang diinginkan menjadi terhambat. Apabila suhu terlalu rendah akan mengakibatkan bakteri yang tidak kita inginkan tumbuh. Kadar garam juga yang tidak sesuai dengan pertumbuhan bakteri halofilik mengakibatkan bakteri proteolitik tidak dapat tumbuh. Justru bakteri pembusuk yang akan tumbuh. Selain itu, alat-alat yang digunakan harus steril. Demikian juga pada saat proses pengolahan. Jadi yang tumbuh hanya mikroorganisme yang diinginkan, bukan bakteri pembusuk ataupun patogen yang justru tumbuh sehingga mengakibatkan kerusakan pada saat fermentasi ataupun produk air dari fermentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Wardah. Baik, selanjutnya adalah pengolahan produk fermentasi. Salah satu industri pengolahan ikan secara tradisional adalah pembuatan peda, terasi, belasang, kecap ikan, dan rusip. Hasil-hasil fermentasi terutama tergantung pada jenis bahan pangan atau substrat, jenis mikroba, dan kondisi di sekitarnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut. Produk akhir fermentasi ikan utuh, pasta, atau saus. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari semua presentasi yang kami paparkan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar teknologi fermentasi merupakan pengolahan dengan memanfaatkan protein senyawa kompleks yang diubah menjadi senyawa protein sederhana yang berasal dari tubuh ikan ataupun mikroorganisme. Yang kedua, jenis-jenis teknologi fermentasi yaitu fermentasi menggunakan kadar garam tinggi, fermentasi menggunakan asam organik, fermentasi menggunakan asam mineral, dan fermentasi menggunakan bakteri. Yang ketiga, reaksi kimia dari fermentasi ialah berupa etanol dengan metode yang digunakan diantaranya fermentasi alkohol dan asam laktat. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi adalah suhu, oksigen, keasaman, mikroba, dan waktu. Yang kelima, kerusakan produk fermentasi diantaranya disebabkan oleh suhu, penerapan sanitasi hygiene, dan pengolahan yang tidak baik sehingga bakteri pembusuk tumbuh dan berkembang biak yang dapat merusak produk fermentasi. Yang keenam, produk yang dihasilkan dari fermentasi ialah peda, terasi, bekasang, kecap ikan, dan rusip. Nah, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mi. Mana sih ini? Mana sih itu?